Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini kita masih ngelanjutin pembahasan tentang salah satu chapter dalam light novel Haikyuu dengan judul kali ini bertemu dengan raja besar yang sedang berada di Rio. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengharapkan kemurahan hatinya untuk menekan tombol subscribe pada channel ini. Dan saya sangat berterima kasih banyak bagi yang selama ini sudah mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Dukungan kalian sangat berarti di sini. Terima kasih banyak ya. Langsung saja kita mulai. Cerita kali ini kembali ke sudut pandang Hinata lagi. Ini adalah cerita di mana Hinata dan Oikawa berpisah setelah makan malam dan sempat bermain voli pantai bersama sebentar. Hinata benar-benar masih nggak percaya kalau dia bisa ketemu dengan Oikawa di Brazil. Soalnya saat dulu masih di Jepang saja, tepatnya di Miyagi, dia nggak pernah ketemu Oikawa selain di pertandingan saat Hinata masih kelas 1 dulu. Hinata sendiri bahkan nggak tahu kalau Oikawa juga bermain di Liga Voli Argentina. Benar-benar kejutan yang luar biasa buatnya. Hinata sekilas berpikir kenapa Kageyama nggak pernah sekalipun ngasih tahu kalau Oikawa ada di Argentina. Tapi logikanya Kageyama nggak mungkin tahu juga sih. Dan lagi pula Kageyama dan Oikawa ini agak saling membenci satu sama lain juga kan. Kita lanjutin lagi. Bagi kalian yang ngikutin manganya, tahu sendiri kan Hinata di Brazil ini kehidupannya naik turun. Dia bahkan baru ngalami kehilangan dompet saat bekerja. Untung saja dia ketemu Oikawa, jadi masih bisa dapat makan malam gratis kali ini buat nyambung hidupnya. Perlu kalian ketahui, saat di Brazil ini Hinata lumayan sering tertekan loh. Pedro yang teman sekamarnya sendiri mengabaikannya. Dia jauh dari keluarganya yang ada di Jepang. Bahkan Hinata sering duduk di pojok kamar sambil merenungi nasibnya selama di Brazil ini. Kebetulan sekali di hari dimana Hinata bertemu dengan Oikawa, dari pagi sampai petang ia kena sial terus. Berikut daftar kesialannya. Yang pertama, pertandingan voli pantai pertamanya dia mengalami kekalahan, padahal dia sudah berusaha begitu keras. Berikutnya, saat bekerja dia tersesat, sampai-sampai paketan barang yang harusnya dikirim jadi terlambat diterima pelanggan. Dia sampai dimarahi manajernya loh. Dan puncak dari semua itu adalah Hinata yang kehilangan dompetnya. Dompet yang hilang itu padahal pemberian Natsu loh, adik Hinata sendiri. Di Brazil ini dia sudah tinggal selama 2 bulan dan belum dapat progres yang begitu mencolok dalam perkembangan latihan voli pantainya. Yang terjadi di sini itu, Hinata malah lebih banyak fokus untuk kerja part-time. Buat biaya dia bertahan hidup di Brazil. Malah latihan voli pantainya sedikit terabaikan di sini. Waktu buat latihan sangat terbatas karena habis buat kerja part-time. Kalian tahu kan arahan dari Washijo Sensei, batas waktu latihannya adalah 2 tahun buat latihan voli pantai. Tapi selama 2 bulan pertama ini dia masih belum dapat hasil apa-apa. Dia benar-benar sedang terpuruk. Dia berada di posisi nggak punya uang dan dia nggak punya banyak waktu yang tersisa di sini. Tapi cerita kemudian berubah drastis saat dia bertemu dengan Oikawa, di mana Hinata tiba-tiba merasa bahagia bertemu dengan orang yang wajahnya nggak asing. Dia ini sebenarnya sedikit mengalami homesick. Dia benar-benar berterima kasih karena bisa bertemu Oikawa. Seakan-akan Oikawa lah penyelamat dari segala kesialannya hari itu. Cerita kemudian mundur di momen Hinata dan Oikawa hendak makan bersama. Saat hendak memesan makanan, mereka berdua benar-benar memperhatikan jumlah kalori yang bakal mereka makan. Mereka bukan anak SMA lagi sekarang. Mereka adalah atlet profesional. Tubuh mereka harus dijaga. Kemudian sambil makan mereka ngobrol. 2 orang asing ini ngobrol begitu dekat layaknya sahabat yang udah nggak lama ketemu. Oikawa bercerita kalau dia ke Argentina juga seorang diri awalnya. Dan dia sedikit kesulitan beradaptasi dengan bahasa Argentina pada awalnya dulu. Hinata masih sedikit beruntung. Awal dia sampai di Brazil dipandu oleh alumni Shiratorizawa dulu, yaitu Lucio. Di tengah obrolan seru keduanya ini, Oikawa ditelepon oleh Kindaichi
Ini respon Kindaichi setelah menerima kiriman foto dari Oikawa sebelumnya, yaitu foto Oikawa dan Hinata yang nggak sengaja bertemu di Brazil. Luar biasa banget ya, hubungan teman SMA masih terus berlanjut meskipun sekian lama terpisah. Hinata sebenarnya juga ngirim fotonya ke Kageyama, tapi nggak dapat balesan. Ya, kita semua tahu sendiri, kepekaan Kageyama itu luar biasa banget sih. Kemudian Oikawa sedikit menyindir tentang Kageyama. Sekarang dia pasti sedang berlatih untuk timnas voli Jepang kan, dalam persiapan Olimpiade Rio. Jadi Oikawa bertanya pada Hinata apakah dia bakal menemui Kageyama nantinya saat Olimpiade Rio digelar bulan depan. Hinata bilang kayaknya enggak, karena dia sekarang malah sibuk kerja part-time. Bukan itu alasan yang sebenarnya. Hinata sebenarnya masih agak kesal dengan Kageyama yang sebelumnya nggak nganter kepergiannya ke Brazil. Dan Hinata masih sedikit sebel karena menyadari bahwa Kageyama sudah menjadi pemain perwakilan Jepang, sedangkan dia bukan siapa-siapa. Cerita maju ke momen Hinata bersepeda untuk pulang setelah makan di traktir Oikawa. HP-nya berbunyi dan ternyata itu adalah balasan dari Kageyama. Kalian tahu balasan Kageyama apa? Cuman satu kata, yaitu kenapa? Dan Hinata pun membalasnya bahwa pertemuannya dengan Oikawa adalah kebetulan saja. Hinata kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya. Sesampainya di tempat ia tinggal, saat lewat dapur, ia melihat Pedro sedang membaca manga. Seketika ia langsung merespon dengan segera kembali ke kamarnya untuk mengambil komik One Piece. Dia membuka obrolan dengan Pedro tentang One Piece, dan inilah awal keduanya akhirnya menjadi sahabat dekat. Tak disangka, ternyata mereka bisa menjadi dekat karena sama-sama menyukai manga One Piece. Setelah obrolan panjang pertamanya dengan Pedro, ia kembali ke kamarnya dan segera beristirahat. Dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan besok dan rencana panjangnya dalam berlatih voli pantai ini. Tujuan Hinata di sini masih tetap sama, yaitu mengalahkan Kageyama, entah itu 10 atau 20 tahun ke depan. Dia memandangi poster di kamarnya dan teringat kata-kata Takeda Sensei. Dia yang ingin mendaki ke puncak harus memulainya dari bawah. Dia paham bahwa perjalanannya ke depan masih sangat panjang. Sambil memikirkan hal itu, dia akhirnya tertidur. Inilah detail kisah yang terjadi di momen setelah Hinata dan Oikawa bertemu, di mana hanya dengan bertemu Oikawa saja, mood Hinata bisa berubah menjadi positif. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.